Dukung terus channel Atta Ataki dengan cara subscribe, like, dan komen serta share. Kisah Julaibib, sahabat Nabi yang dirindukan bidadari surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang sahabat yang tak begitu terkenal namun ia dirindukan bidadari-bidadari surga. Ia bernama Julaibib. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Mausu'ah min Akhlak Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menurut riwayat Abu Barzah Al-Aslami, Julaibib adalah pria dari kalangan Ansar dan seorang dari sahabat Nabi. Julaibib termasuk sahabat Nabi yang mulia. Diceritakan dalam buku kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Julaibib kenapa ia tidak menikah. Julaibib mengatakan dirinya tidak yakin akan ada wanita yang mau menikah dengannya. Sebab, ia tahu bahwa dirinya bukanlah pria bernasab, tidak rupawan, dan tidak memiliki harta. Kisah mengenai Julaibib sebagai sahabat yang dirindukan bidadari surga ini turut diceritakan dalam buku Tarbiyah Cinta Imam Al-Ghazali karya Yon Mahmudi DKK. Dikatakan, Julaibib merupakan nama yang tidak biasa di kalangan bangsa Arab, namanya juga tidak lengkap dan tidak bernasab. Julaibib terlahir tanpa tahu siapa kedua orang tuanya. Semua orang pun tak tahu atau tak mau tahu tentang dia, tentang nasabnya, atau dari suku apa ia berasal. Tampilan fisiknya membuat tak ada yang mau berdekat-dekatan dengannya. Wajahnya jelek, posturnya pendek dan bungkuk, kulitnya hitam, miskin, pakaiannya lusuh, dan kakinya pecah-pecah karena tak beralas. Julaibib adalah orang yang tidak diharapkan. Namun, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan kasih sayangnya, tak ada yang kuasa menghalanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Julaibib dengan hidayah, yang semula hina di antara penduduk bumi menjadi mulia di antara penduduk langit. Julaibib selalu berada di saf terdepan dalam salat dan jihad. Meski kebanyakan orang tetap menganggapnya tiada, tapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menunjukkan perhatian dan cinta kepada umatnya. Julaibib yang tinggal di selasar Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Lembut suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memekarkan bunga jiwa Julaibib. "Siapakah orangnya, ya Nabi, yang mau menikahkan anaknya dengan diriku ini?" Julaibib menjawab dengan senyuman. Tidak ada kesan ia menyesali dan menyalahkan takdir. Rasulullah juga tersenyum, dan ia kembali menanyakan hal yang sama kepada Julaibib hingga 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Julaibib ke rumah salah satu pemimpin Ansar. Betapa bahagianya tuan rumah menerima kunjungan kehormatan dari sang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pemilik rumah. "Masya Allah, alangkah indah dan berkahnya. Duhai betapa kehadiranmu akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." Si wali mengira bahwa Rasulullah akan meminang anak gadisnya. "Bukan untukku, aku pinang putrimu untuk Julaibib," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah sang gadis tentu sangat terkejut mendengarnya, sedang istrinya berseru, "Dengan Julaibib? Bagaimana mungkin? Julaibib yang jelek dan hitam, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah anak kita menikah dengannya." Sementara itu, anak gadisnya yang mendengar percakapan mereka dari balik tirai angkat bicara. Cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya mengalahkan segalanya. Ia menerima pinangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setuju untuk menikah dengan Julaibib. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan dengan taat dan patuh kepada Rasul-Nya. Namun, kebersamaan pasangan ini tidak berlangsung lama. Julaibib harus gugur saat berperang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kehilangan. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usai pertempuran. "Tidak, ya Rasulullah," serempak para sahabat menjawab. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi. Wajahnya mulai memerah. "Tidak, ya Rasulullah," sebagian sahabat menjawab dengan ragu dan was-was, beberapa melihat sekeliling dan memastikan tidak kehilangan seseorang. Terdengar helaan nafas yang berat, "Aku kehilangan Julaibib, carilah Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar dengan sosok yang dicari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka menemukan Julaibib. Ia gugur penuh luka, di sekitarnya terdapat 7 musuh yang telah ia bunuh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib dan mensalatinya. Julaibib telah lama dirindukan oleh para bidadari surga, meski di dunia ia memiliki istri yang salihah. Julaibib lebih diperhatikan oleh penduduk langit daripada penduduk bumi.